Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania, dan kali ini saya akan membahas tentang tabut perjanjian peninggalan dari keluarga Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Lentera Jawi. Terima kasih. Tabut perjanjian yang ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 248 itu peninggalan dari Nabi Musa alaihissalam, dan tabut tersebut hilang, atau bisa dikatakan sampai sekarang tidak ada yang bisa menemukan dan apa isi dari tabut perjanjian tersebut. Ternyata tabut itu disembunyikan oleh salah satu malaikat yang pada saat itu malaikat tersebut bisa dikatakan malaikat yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Jadi pada saat itu kalau tabut tersebut tidak ada yang menyembunyikan, mungkin akan banyak sekali orang-orang yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena isi dalam tabut tersebut adalah sakinah, yaitu ketentraman, yang berisikan sholat yang benar yang seperti apa, puasa yang benar yang seperti apa, dan zakat yang benar itu yang seperti apa. Tetapi tabut itu disembunyikan oleh malaikat yang berkhianat, yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi, yang pada saat itu malaikat tersebut berkhianat di surga ya, dan malaikat tersebut bernama malaikat Asbar. Nah, di situ sampai sekarang tidak ada yang mengetahui tabut tersebut ada di mana. Tetapi pada saat Raja Tolut istikharah, ternyata tabut itu disembunyikan oleh malaikat itu di dasar Laut Merah, dan sampai sekarang belum pernah ada yang menemukannya. Dan Raja Tolut tersebut ingin mengetahui puasa yang benar seperti apa dan zakat yang benar seperti apa. Di saat tabut tersebut sudah mau naik ke permukaan air, di situ Raja Tolut melihatnya, dan Raja Tolut bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Raja Tolut berkata, "Wahai Musa, tolong ambil tabut perjanjian itu, karena tabut perjanjian itu harus benar-benar dipelajari dan diamalkan oleh orang banyak." Tetapi Nabi Musa alaihissalam bilang, "Biarkan tabut itu terguras oleh zaman, karena di suatu saat nanti akan ada yang menemukannya." Tabut tersebut adalah tabut perjanjian antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Surat Al-Ghafir banyak sekali hal-hal tentang agama keislaman yang dirahasiakan. Di situ kita tidak boleh untuk mengungkapnya, tetapi kalau untuk memberikan sedikit pencerahan boleh, asal jangan memberikan secara detail, karena tabut perjanjian itu bisa dikatakan sakral ya. Tetap kita harus berpacu kepada mujizat, yaitu Al-Quran. Tetapi tabut perjanjian itu juga penting untuk kita pelajari agar kita tidak salah dalam menjalankan sholat, agar kita tidak salah dalam menjalankan puasa. Nah, di situ akhirnya Nabi Musa alaihissalam bilang, "Insya Allah paling saya akan bisa memberikan sedikit pencerahan tentang zakat." Nah, puasa dan sholat pada saat itu tidak dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, tetapi tentang zakat dan sedekah ya dijelaskan sedikit kepada Raja Tolut, bahwa zakat yang benar adalah dengan niat hati yang penuh, dengan niat hati yang ikhlas kita berzakat dan bersedekah kepada orang yang benar-benar menerimanya, yaitu adalah orang yang hak. Orang yang hak menerima bantuan tersebut adalah dua yatim piatu, dan 3 jompo. Dimana kalau kita memberikan sedekah itu tepat kepada orang yang berhak menerimanya, di situ kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jikalau kita bersedekah atau zakat kepada orang yang tidak pantas menerimanya, itu akan menjadikan mudarat kepada diri kita. Nah, dalam membedakan
mana orang yang hak dan yang tidak berhak menerima zakat itu seperti apa. Jikalau orang tersebut menerima sedekah dari kita dengan meneteskan air mata dan mengucap syukur, berarti itu yang berhak menerimanya, yang akan menjadikan pahala kepada diri kita. Tetapi jikalau kita memberi kepada orang dan orang itu tidak menerima dengan ikhlas hati dan tidak bersyukur, berarti itu akan mendorot kepada diri kita, karena apa yang kita berikan kepada orang tersebut itu akan disia-siakan dan tidak disyukuri. Maka dari itu pentingnya syukur adalah kita harus bisa mensyukuri dari hal yang kecil sampai dari hal yang terbesar. Dan Nabi Musa pada saat itu menjelaskan juga bahwa kita harus menjadi orang yang raja tega. Raja tega dalam hal apa? Raja tega dalam hal sedekah kepada yang bukan haknya, bahwa kita harus murah hati bersedekah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi di sini dalam zakat dan sedekah yang benar itu kita harus bisa membedakan. Tidak boleh sembarang sedekah. Dan kita pun juga dalam berzakat juga bersedekah tidak boleh ujug riya takabur. Harus ikhlas karena Allah. Karena janji Allah jikalau kita sedekah, insya Allah akan diberikan berkali-kali lipat pahala yang melimpah ruah. Nah, sahabat IMP, jadi di sini kita harus benar-benar ya melaksanakan sedekah dan zakat itu dengan cara yang tadi saya bicarakan. Harus benar-benar memberi kepada yang hak menerimanya. Dan ta'bud perjanjian itu adalah sebuah batu yang bertuliskan 3 kewajiban, yaitu sholat, puasa, dan zakat. Tetapi di dalam batu itu benar-benar sangat dijelaskan tata cara salat yang benar, puasa yang benar, dan juga zakat yang benar. Cuma karena malaikat Absar pada saat itu tidak mau ya ada orang yang mempelajari tabut itu, akhirnya menyembunyikan tabut itu ke dalam dasar Laut Merah karena ingin mempunyai banyak teman, tidak mau mempunyai atau melihat manusia-manusia itu takwa kepada Allah. Di sini kita akan sedikit membahas ya kenapa malaikat Absar bisa diturunkan ke muka bumi ini, karena beliau itu dulunya berkhianat. Ternyata bukan hanya manusia aja ya yang punya kesalahan, malaikat juga ada beberapa yang ingin merasakan hawa nafsu keduniawian. Maka dari itu Allah turunkan ke muka bumi ini, dan ternyata malaikat itu tidak bisa bawanya. Akhirnya dihukum sampai hari kiamat tiba. Nah, untuk tabut perjanjian sendiri itu kan dari batu ya, dan kita pun juga harus mengingat bahwa di kejadian masa lampau Al-Quran itu sebelum adanya Al-Quran atau kitab Quran, itu Quran ditulis dari batu besar, dan ada beberapa batu yang pada saat itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan, ada yang di Mekah dan ada juga yang di Madinah. Setiap surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti di dalam ayat 1 sampai ayat terakhir itu ditulis dari batu. Setelah adanya para nabi yang menguasai ilmu tulis, disitulah baru disalin dengan tulisan-tulisan yang pada saat itu dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam dan ditulis oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita harus bisa ya menjalankan hidup kita dengan memperbanyak iman, takwa, dan mempunyai sifat sabar, tawakal, dan ikhlas. Di sini banyak sekali orang-orang yang tidak luput dari kesalahan, tetapi alangkah lebih baiknya kita harus bisa memperbaiki hal-hal buruk kita ke dalam hal kebaikan. Nah, seperti halnya malaikat Absar ya yang saya ceritakan, bahwa beliau adalah seorang malaikat, berarti golongan yang tertinggi ya. Kenapa bisa berkhianat? Karena semua makhluk ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nabi, baik itu malaikat, baik itu manusia, tidak akan semuanya benar.
pasti akan ada beberapa kesalahan-kesalahan yang nantinya akan dijadikan contoh pelajaran bagi umat manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Kebanyakan para malaikat itu adalah suci, dan setiap apapun yang malaikat munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala jelas akan mendapatkan ridho dan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jangankan malaikat, nabi saja yang golongan manusia, ada yang mencapai puncak kejayaannya dengan mengamalkan Ismul Azam, yaitu asma Allah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan hanya diberitahukan kepada para nabi dan rasul, yaitu asma Allah yang ke-100 yang disebut dengan Ismullahil Azam. Asma ke-100 yang hanya Allah beritahu kepada nabi dan rasul saja. Ada salah satu nabi yang menguasai Ismul Azam. Ada salah satu nabi yang mengamalkan Ismul Azam sampai digelar dengan raja di atas raja, digelar dengan raja uang, raja kekayaan, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui asma Allah yang ke-100 karena itu adalah misteri. Bahkan dari beberapa imam banyak sekali berbeda pendapat. Hanya 2 imam yang mempercayai adanya Ismul Azam, yaitu Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Kalau untuk imam yang lainnya itu banyak perdebatan, katanya Ismul Azam itu tidak ada, katanya Ismul Azam itu ada tapi sebenarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, sebenarnya Ismul Azam itu tidak ada manusia yang tahu, hanya para nabi dan rasul saja, dan malaikat pun juga tidak semuanya tahu. Sesungguhnya bahwa nama Allah itu ada 4.000, tapi selain dari 99 itu masuknya ke dalam gaib nisbi. Nah, yang 1 atau yang dibilang ke-100 itu masuknya ke dalam golongan tingkat tinggi yang ada di dalam zikiran Nabi Sulaiman alaihi salam. Jikalau kita mengamalkan zikiran Nabi Sulaiman alaihi salam yang disebut dengan Ismul Azam, insya Allah akan mendapat ridho dan ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu disembunyikan karena takut manusia tidak bisa bawanya. Karena kalau manusia diberikan kekayaan yang melimpah ruah, pasti akan menjadikannya sombong, pasti akan tidak bisa bawanya, dan akan mendapatkan kemadharatan di dunia dan di akhirat. Maka dari itu Ismul Azam atau asma Allah yang ke-100 Allah sembunyikan dan Allah misterikan. Tetapi kalau kita cerdas, kita akan bisa menemukan Ismul Azam itu di dalam diri kita sendiri. Zikiran Nabi Sulaiman alaihissalam di situ sudah tercantum ada salah satu amalan yang artinya maha kaya. Mungkin saya tidak bisa membahas terlalu detail karena masih dirahasiakan dan hukumnya haram jikalau saya menjelaskan apa yang dirahasiakan oleh Allah